Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur untuk pada pagi hari ini atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah persekutuan kita pada saat ini. Namun sebelum kita memulaikan peribadahan kita, saya persilakan kepada kita semua untuk mengambil sikap saat teduh dimulai. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersekutu, mau beribadah. Tuhan, kiranya dalam peribadahan kami saat ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Sertailah kami anak-anakmu yang melayani hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu memampukan kami, sehingga setiap apapun yang kami sampaikan hari ini dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mengawali ibadah kita memuji Tuhan. Engkau sungguh baik. Yang Kau sediakan
Masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita akan menaikkan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. setiap pergumulan kita, menaikkan setiap doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai pokok doa kita pada saat ini, kita berdoa buat
pelayanan kita di tempat ini. Kiranya Tuhan yang terus memampukan dan meneguhkan setiap hati kita supaya kita tetap sungguh-sungguh dalam pelayanan. Kita berdoa buat pimpinan kita, kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan kesehatan. Kita berdoa buat teman-teman kita yang sedang pelayanan, baik di Nias, di Sulawesi, di Papua, bahkan di Jawa. Kita dukung mereka dalam doa. Kiranya Tuhan yang selalu menolong dan menyertai mereka. Kita berdoa buat keluarga kita, orang tua kita, saudara kita dimanapun mereka berada. Kita berdoa buat lingkungan kita, dan kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan yang terus memberikan pemulihan bagi bangsa dan negara kita saat ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita mengatakan Engkau alasanku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan menutupnya. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai kami dalam perjalanan kami sepanjang satu minggu ini Tuhan. Tuhan telah menolong kami sehingga sampai saat ini Tuhan kasih-Mu yang selalu kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kita dapat merasa kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Ucapan banyak syukur hal yang yang dapat kami kami lakukan lakukan Tuhan, pada saat banyak pagi hal hari yang ini. kami membuat Pada saat ini kami Tuhan, kami juga menyadari bahwa sepanjang sengaja perjalanan membuat kami, kami kami sengaja tak pernah Tuhan luput daripada untuk kesalahan-kesalahan yang kami Tuhan. lakukan. Kami tahu dan Baik kami tindakan, sadari sikap, bahwa perilaku, sikap keinginan, kami, kedagingan kami, kata baik isi terhadap sesama pikiran, kami, kepada perilaku kepada kami, kami, Tuhan. kami telah Tuhan, menyakiti hati kami Tuhan. kepadamu. Ampunilah setiap kami Ampuni kami Tuhan. Tuhan, Dan biarlah layakkanlah kami kami dalam layak wilayah menjadi Tuhan, anak-anak dan Tuhan, wilayah menjadi siap hamba kami. Tuhan, dimanapun Tuhan Tuhan Yesus, pakai pada kami. saat pagi Kami hari ini, percaya Tuhan, kami anak-anak di tempat ini Tuhan, telah berkumpul anugerah bersama-sama selalu menyertai memuji kehidupan dan kami. memuliakan Pada saat ini Tuhan, Kiranya kami serahkan beribadah seluruh kami saat kehidupan ini, kami. Tuhan. Ketika kami Jangan boleh datang berkenan untuk dalam memuji, nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Terima kasih Ketika Tuhan, kami kami juga serahkan sebentar kehidupan untuk kami merenung dalam kebenaran tempat firman ini. Tuhan. Dalam segala Kiranya tugas kasih tanggung jawab Tuhan, pelayanan anugerah dan kepolisian pertolongan-Mu selalu menyertai kami Kami menyadari sekarang banyak dan sampai keterbatasan, selama-lamanya. kekurangan. Bapa yang baik, Mohon dalam firman kehidupan Tuhan kami, selalu kami memampukan serahkan ibadah kami selalu Tuhan, menolong kami, dari awal pertengahan hingga
menunjukkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami setiap yang tetap mengambil setia dalam bagian segala Tuhan kursus pelayanan selain kami. pelayanan Ampuni banyak pergumulan kami juga itu membawa firman serahkan Tuhan semua pakai dalam pemain tangan musik Bapa. dan Dari Bapa bersyukur yang selalu Tuhan membukakan jalan berkati bagi kami Tuhan di pakai dalam mereka setiap pergumulan dalam persoalan hidup kami saat ini. menyertai Kami serahkan dan seluruh berkuasa hidup atas kami, masa kehidupan depan mereka kami, sehingga cita-cita kami hanya ke dalam Tuhan. sehingga Karena yang kami percaya mengambil Tuhan, pada hari ini dapat dalam Engkau masa melaksanakan depan pelayanan kita, Tuhan sesuai apa bersedia yang bagi Tuhan kami. kehendaki dalam Terima kasih Tuhan. pelayanan mereka. Kami Terima juga kasih ya berdoa Tuhan. Kami buat juga teman-teman berdoa kami yang pelayanan di buat dalam pemerintahan, gereja baik di ada di Nias, dalam di Sulawesi, di pendeta, Papua, maupun di keluarga Jawa mereka Timur. jemaat Kami Tuhan. serahkan hidup Mari mereka Tuhan ke bukan dalam tangan kasih dimanapun mereka berkati setiap berada. usaha Tuhan pekerjaan pelihara mereka, hidup mereka. berkati Tuhan pelayanan pimpin, mereka, sertai visi mereka, mereka di bahkan dalam Indonesia. segala Kami pergumulan mereka percaya saat ini bahwa Tuhan. uluran Kami tangan Bapa kasih surga, Tuhan selalu bukakan jalan menyertai bagi mereka dalam mereka. pergumulan Kau jauhkan mereka. mereka dari segala Dalam mara bahaya, persoalan-persoalan mereka penyakit hadapi dalam apapun Tuhan. pelayanan mereka. Lebih-lebih Ya Kau Tuhan jauhkan selalu dari mampukan, mereka memberikan dari kekuatan, sesama memberikan kami manusia yang ingin kemampuan kepada menghancurkan mereka. Kau Kiranya jauhkan Tuhan mereka selalu Tuhan. memberkati mereka Kami dalam percaya pelayanan bahwa dimanapun mereka berada mereka saat selalu ini. ada Dalam dalam hadirat kasih. mereka dimanapun Kami mereka juga berada, berdoa Tuhan mereka boleh buat menjadi saudara bangsa dan berkat negara kami bagi orang-orang di Indonesia. sekitar Tuhan mereka. berkati bangsa kami. Terima kasih Ada Tuhan. banyak problem Juga yang berdoa dialami Tuhan oleh bangsa Bapa kami. Tuhan. Terlebih pada saat Tuhan ini memberkati, Tuhan bangsa memberikan kami kekuatan, mengalami kesehatan. Tuhan Kau COVID-19 selalu menolong, bahkan di berkati seluruh dalam dunia setiap ini pelayanan dan Tuhan. pekerjaan Bisa kami. berdoa kepada Berkati Tuhan keluarga, dan memohon pelayanan. pertolongan kasih kuasa Gereja saat Tuhan. ini Kau selalu Pulihkan menyertai. bangsa kami Tolong ini. seluruh Biarlah bangsa jemaat kami dimanapun ini menjadi mereka bangsa berada. yang penuh kemuliaan. Terima kasih Bangsa Tuhan. yang memuliakan nama Kita Tuhan. berdoa Kami rindu keluarga bangsa kami, kami ini orang tua penuh kami, curahan saudara-saudara kasih kami Tuhan. yang Biarlah jauh bangsa daripada kami ini kami. kembali kepadamu Tuhan, dan kami untuk percaya memuliakan dalam nama-Mu. nama Yesus. Itulah yang kami rindukan Percaya Tuhan sebagai bahwa keluarga anak-anak kami Tuhan yang selalu akan percaya melalui kepada perjalanan Engkau. sepanjang hari Kami hanya ini bisa berdoa semangat buat saudara-saudara kami di luar Kiranya sana. Tuhan selalu Demi bersama-sama juga Tuhan keluarga kami kami, berdoa buat menolong anak-anak mereka, yatim menyertai mereka piatu. sepanjang hari ini. Berkatilah mereka Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan selalu campur tangan Dan Kau. Hanya dalam Tuhan diserahkan Tuhan hidup mereka ulurkan saat tangan ini. kasih-Mu suara Terima kasih Tuhan. Juga berdoa buat Kau lingkungan berkati kami di mereka tempat ini. setiap langkah Tuhan kehidupan memberkati mereka. lingkungan kami. Berkati Tuhan dan berikan keamanan, apa yang kedamaian, mereka kesejahteraan butuhkan bagi untuk kehidupan kebutuhan kami. sehari-hari Tuhan. Kiranya Menjauhkan mereka dari kami segala mara boleh bahaya aman, penyakit Tuhan. tenteram dengan Terlebih juga Tuhan kami Berkati orang-orang di sekitar kami. gereja yang ada di muka Berkati bumi keluarga Tuhan. mereka dan Dan mereka melalui dalam segala gereja-gereja usaha yang ada pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan banyak selalu jiwa yang memberkati. datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Melalui Bapak di para surga, terima misionaris kasih hamba Yesus. Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam kami bangsa dan negara kami saat ini. Dalam keadaan menghadapi bangsa kami saat ini, kami hanya memohon dan berharap kepada-Mu. Kiranya Tuhan terus membawa bangsa kami, memulihkan bangsa kami dalam melalui melewati masa-masa yang susah saat ini. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa yang dihadapi oleh bangsa kami saat ini Tuhan, itu tidak menjadi penghalang. Oh, Tuhan akan selalu menolong menyertai bangsa kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat para tenaga medis saat ini yang sedang bekerja. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka kesabaran supaya dengan pertolongan Tuhan mereka dapat bekerja sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Berkati juga orang-orang yang sakit saat ini Tuhan, juga dimanapun mereka berada Tuhan, berikan mereka pemulihan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat para pemimpin negara kami, mulai dari pusat sampai kepada pemimpin-pemimpin di daerah. Tuhan berkatilah mereka Bapak, berikan mereka kekuatan kesehatan di dalam segala pekerjaan mereka, dan mereka dapat bekerja seterus kepada Engkau ya Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami sangat mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami hingga sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami telah menaikkan setiap ucapan syukur kami, setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Satu hal yang kami minta Tuhan, jangan jadi kehendak kami atas doa-doa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengatakan satu pujian seperti rusa yang haus. Seperti
Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita sambil berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami sungguh bersyukur kita bahwasanya kami boleh kembali bersama-sama memuji dan nama Tuhan hari ini. Dan Tuhan yang memberkati kami dalam peribadahan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan Engkau yang memberkati kami dalam setiap keterbatasan kami, sehingga oleh karena kekuatan oleh Roh Kudus-Mu, kami boleh dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi sabda-Mu bagi kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji kemuliaan nama-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur bahwasanya kita boleh kembali beribadah pada siang hari ini, dan semua oleh karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang telah saya siapkan. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kita boleh membaca dalam Alkitab kita masing-masing. Roma 12 pasalnya ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayatnya yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Barang siapa yang percaya, dia akan diberkati. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi tema kita dalam pembacaan kita pada siang hari ini, yaitu kualitas kasih seorang Kristen. Sekali lagi, kualitas kasih seorang Kristen. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata kasih bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita, khususnya bagi orang-orang percaya, bagi umat Kristiani. Kata kasih ini bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kata kasih ini berbeda dengan cinta. Mungkin ada mirip-miripnya, namun pada dasarnya kasih dan kata cinta ini cukup berbeda, memiliki perbedaan yang mungkin tidak terlalu jauh. Kalau cinta mungkin lebih mengarah pada orang-orang yang memiliki
orang tua, saudara, atau bahkan pasangan hidup. Sementara kasih tidak tertutup kemungkinan juga kepada Tuhan, karena kita memang orang percaya yang dekat kepada Tuhan. Sementara kata kasih ini merupakan sesuatu kata yang memiliki makna serta arti yang cukup luas. Tidak hanya sebatas kepada orang tua, tidak hanya sebatas kepada pasangan hidup, tidak hanya kepada Tuhan, melainkan untuk seluruh umat manusia, bahkan termasuk kepada orang-orang yang belum kita kenal. Jadi kasih ini memiliki makna yang lebih luas lagi dari sekedar kata cinta. Kalau kata kasih ini lebih bersifat rasa kepedulian seorang insan tanpa ingin meminta belas kasihan atau meminta imbalan atas apa yang telah dilakukan untuk orang-orang tersebut. Jadi kata kasih ini tidak pernah mengharapkan imbalannya. Sementara kalau cinta lebih cenderung kita, mungkin contohnya, tidak pernah ada orang yang mengatakan, oh laki-laki ini bunuh diri akibat putus kasih. Tidak. Pasti dikatakan laki-laki ini bunuh diri akibat putus cinta. Mengapa kata cinta ini mengharapkan sesuatu ada yang diberikan kepada kita? Kalau kita memaknainya lebih mendalam, kita mengharap orang lain juga akan mencintai kita. Sementara kata kasih ini benar-benar tulus, benar-benar ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Oleh sebab itu, bukan suatu kebetulan apabila Paulus menetapkan pembahasan tentang kasih di dalam pasalnya yang ke-12 ini, setelah ia telah menguraikan tentang pelayanan-pelayanan rohani dalam pasal-pasal sebelumnya. Di sini Paulus menegaskan bahwa tidak cukup bagi seseorang untuk melayani sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang ada padanya, apabila tidak didasari dengan kasih. Yang paling penting adalah motivasi di balik semua tindakan itu harus didasarkan oleh kasih. Tanpa kasih, pelayanan hanya akan menjadi ajang aktualisasi diri untuk kepentingan diri sendiri, dan tanpa kasih, pelayanan hanyalah sebuah keterpaksaan dan rutinitas yang membosankan. Yang paling parahnya, semua upaya dalam pelayanan akan menjadi sia-sia, sebagaimana dituliskan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama hingga yang ketiga. Kita dapat membaca bersama. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kita baca bersama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kasih harus dimiliki oleh setiap insan manusia. Kasih bukan mungkin terlihat sederhana, tetapi kata kasih ini memiliki makna yang sangat mendalam yang harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita, khususnya bagi kita orang percaya. Lantas kasih yang seperti apa yang dimaksudkan Paulus yang seharusnya ditunjukkan dalam pelayanan dan kepada sesama kita? Apa wujud dari kasih itu? Ada 2 poin yang telah saya catatkan di sini yang menjadi bahan renungan kita. Yang pertama, kasih yang tidak berpura-pura. Di dalam ayatnya yang ke-9 bagian A dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Di mata Paulus,
perasaan belaka, tetapi tindakan yang nyata. Bukan sesuatu yang pasif, tetapi tindakan yang aktif. Paulus di sini tidak membicarakan tentang sembarang kasih, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang dibicarakan dalam pasal ini adalah kasih yang jelas, yaitu kasih agape. Kita orang percaya meyakini bahwa kasih agape merujuk pada kasih yang dicurahkan ke dalam hati orang percaya melalui karya Roh Kudus. Di dalam Roma ayat 5 dikatakan, Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini adalah kasih Kristus yang diberikan pada kita walaupun kita masih berdosa, kita lemah sebagai seperti Allah. Tetapi orang percaya, kita sebagai orang yang beriman, yang telah percaya kepada Kristus, tidak akan dapat dipisahkan dari kasih ini. Karena pada dasarnya, kasih telah melekat di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepada Kristus. Poin penting dalam ayat ini adalah kualitas kasih yang harus ditunjukkan, yaitu kasih yang tidak berpura-pura. Pada saat ini ada banyak orang Kristen yang justru berpura-pura. Ada banyak orang-orang yang mengatasnamakan kasih, melainkan motivasi dari dibalik itu semua hanya untuk kepentingan diri sendiri. Khususnya pada masa pandemi ini. Mungkin ada banyak hal yang telah viral pada hari-hari yang sebelumnya yang kita bisa saksikan di sosial media. Ada banyak orang yang melakukan kebaikan, yang membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan pakaian, menolong orang-orang. Tetapi apa motivasi di balik itu semua? Bukan karena kasih, melainkan hanya untuk memamerkan, ini loh kekayaan saya hanya ingin viral. Ini loh yang saya punya, ini loh yang saya tunjukkan kepada semua orang. Tetapi motivasi di dalam hatinya bukan karena dia mengasihi sesamanya. Ada banyak hal yang terjadi belakangan ini semenjak pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang yang mengatasnamakan kasih. Mereka itu hanya untuk ajang memamerkan apa yang dia punya. Kasih orang Kristen tidak boleh seperti ini. Apa yang ada di luar harus sama dengan apa yang ada di dalam. Kasih bukanlah suatu pertunjukan. Kasih bukanlah kemunafikan. Mengapa? Karena kasih merupakan perwujudan dari apa yang ada di dalam hati kita, kemudian kita lakukan dalam suatu tindakan yang nyata, yang konkret, dan tentu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama, kasih yang tidak pura-pura. Karena kasih benar-benar murni, sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika kita mempermainkan kasih tersebut, tentu kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak pernah main-main ketika Dia mengasihi kita, ketika Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, Dia tidak main-main. Dia tidak mempermainkan kasih yang diberikan kepada kita sebagai umat yang telah berdosa di hadapannya. Yang kedua, perwujudan kasih yang tanpa kepura-puraan. Apa wujud dari kasih yang tidak pura-pura itu? Di dalam ayatnya yang ke-9 bagian B hingga yang selanjutnya dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dan janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang pertama, menjauhi apa yang jahat dan melakukan apa yang baik. Di sini kata menjauhi mungkin terkesan lemah ya.
Namun apabila kita menggali lebih dalam lagi, makna dari kata menjauhi yang sebenarnya adalah membenci. Sesuai dengan teks Yunani yang muncul yaitu apostigeo, yang berarti sangat-sangat membenci. Ini berarti kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar menarik diri untuk menjauhi kejahatan, tetapi lebih tepatnya kita harus sungguh-sungguh membenci kejahatan tersebut. Oleh sebab itu kita terus dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sampai kita benar-benar terikat pada perbuatan tersebut, sehingga perbuatan baik itu menjadi satu bagian dalam hidup kita dan tidak akan pernah terpisahkan. Yang kedua adalah mengasihi saudara. Ayatnya yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kasih yang dimaksud di sini adalah Philadelphia. Mungkin ini juga kata yang tidak asing lagi bagi kita. Philadelphia merupakan kasih persaudaraan, dan di dalam kalimat ini juga muncul philos tokoi yang artinya mengasihi dengan sangat. Philadelphia dan philos tokoi, mengasihi persaudaraan dan mengasihi dengan sangat. Hal ini berarti bahwa kita tidak hanya sekedar mengasihi sesama atau saudara kita, melainkan di dalam kasih tersebut ada unsur kehangatan dan kesungguhan di dalamnya. Kalau yang sering kita lakukan selama ini, bahkan dilakukan oleh kebanyakan orang, merupakan kasih yang menghitung untung dan rugi. Ini adalah gambaran kekristenan pada saat ini. Ada banyak orang yang masih memiliki sifat yang demikian. Dia berbuat baik kepada seseorang hanya karena dia sedang membutuhkan sesuatu. Setelah dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, ya siapa lo sama gue. Bahkan tak jarang juga ada orang yang hitung-hitungan ketika menolong seseorang. Bahkan ketika menolong saudaranya sendiri, yang akhirnya dia terpaksa berbohong. Kenapa? Karena ketika saudaranya meminta, dia berbohong. Dia katakan, saya tidak punya, padahal pada kenyataan dia memiliki apa yang dimintai oleh saudaranya itu. Mengapa dia melakukan hal demikian? Itu hanya karena dia tidak ingin dirugikan. Bahkan yang sering terjadi pada saat ini adalah mengasihi sesama dengan melihat muka. Ini merupakan sesuatu yang sangat fatal kalau menurut saya. Mengasihi seseorang dengan melihat muka. Jika orang ini terlihat kaya, dia akan berbuat baik. Kalau bisa dia sampai bertekuk lutut di hadapan orang tersebut. Tetapi ketika melihat orang yang benar-benar membutuhkan atau bisa dikatakan miskin, ia akan memandang sebelah mata. Dan ini merupakan hal yang masih terjadi di antara kita sebagai orang percaya. Bahkan tak jarang hal-hal seperti ini juga terjadi di antara para hamba Tuhan, di antara para pendeta-pendeta. Pada zaman sekarang ini banyak pendeta yang berani memihak-mihak pada jemaat. Hanya demi keuntungan diri sendiri. Menjadikan status sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai tameng, agar kelicikannya tidak terlihat. Sehingga merupakan apa yang menjadi dasar serta tujuan dalam melayani. Oleh sebab itu Paulus benar-benar menegaskan bahwa kita sebagai orang percaya harus saling mengasihi dengan tulus dan ikhlas tanpa memandang muka. Sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kita tanpa menuntut balas, bahkan tanpa memandang muka kita. Tidak peduli kita cantik, jelek, kaya, miskin, Tuhan mengasihi kita dengan sama rata. Lantas mengapa kita sebagai orang percaya yang telah terlebih dahulu merasakan kasih dari Kristus itu justru melakukan hal yang sebaliknya? Kita justru memandang muka saudara kita, menghitung untung dan rugi yang kita dapatkan.
Bahkan dikatakan lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Yang ketiga adalah saling mendahului dalam memberikan hormat. Mengasihi bukan hanya sekedar memberi, menolong, melainkan mengasihi juga mencakup aspek di mana kita meletakkan orang lain, di mana kita meletakkan posisi orang lain lebih tinggi di atas kita. Kasih juga berbicara tentang bagaimana kerendahan hati seseorang. Kasih sejati akan menolong seseorang untuk mendukung dan mengapresiasi kesuksesan orang lain. Dan seharusnya sikap rendah hati menjadi cerminan bagi orang Kristen. Bukan yang sering terjadi selama ini. Ada banyak orang yang dengan kedegilan hatinya, dengan iri hatinya, tidak mau melihat orang lain sukses. Ketika saudaranya telah menduduki posisi yang mungkin lebih tinggi daripadanya, dia akan berusaha untuk menarik, untuk menjatuhkan. Ini semua karena tidak ada kasih di dalam hatinya. Tidak ada kasih yang dimiliki oleh orang tersebut. Tetapi dikatakan dalam Alkitab harusnya dengan adanya kasih di dalam hati setiap kita, kita justru berbahagia ketika orang lain berbahagia. Kita akan menangis ketika orang lain menangis. Artinya kasih membuat kita mengapresiasi keadaan orang lain. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Orang Kristen pada saat ini juga lebih cenderung memamerkan apa yang dia punya. Memamerkan kehebatan, memamerkan segala harta yang dia miliki. Kalau dulu tujuan kita untuk datang ke gereja adalah untuk beribadah, melainkan sekarang tujuan orang-orang datang ke gereja bukan lagi untuk beribadah, melainkan untuk melakukan ajang fashion show. Sengaja datang terlambat untuk beribadah agar nanti pas masuk ke ruang ibadah, semua orang melihatnya, semua mata tertuju kepada dia. Sudah terlambat duduk paling depan. Kenapa? Karena untuk memamerkan bahwa hari itu dia memiliki baju baru atau apapun yang dia miliki. Kalau dulu tujuan untuk beribadah, tujuan untuk datang ke gereja adalah mendengarkan firman Tuhan, tetapi pada masa sekarang tujuan dari kita datang ke gereja, orang-orang datang ke gereja bukan lagi mendengarkan firman Tuhan, melainkan mendengarkan gosip. Betapa memprihatinkan wajah kekristenan pada saat ini. Yang keempat adalah tidak kendor dalam kerajinan. Dalam ayatnya yang ke-11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sesama pelayan tentu ada banyak hal yang menjadi penghalang bagi kita. Ada banyak hal yang menjadi tantangan bagi kita sehingga kita merasa putus asa, merasa sia-sia dalam melakukan pelayanan. Ketika kenyataan yang ada di hadapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tentu kita akan merasa kecewa. Banyak hal yang telah kita alami, baik selama perkuliahan, selama melayani dimanapun. Banyak hal-hal yang tentu membuat kita kecewa, membuat kita putus asa, merasa semua hanyalah sia-sia. Bahkan tidak jarang di antara kita, tidak jarang di antara pelayan Tuhan yang telah mendedikasikan kehidupannya melayani Tuhan justru meninggalkan pelayanan hanya karena menghadapi tantangan, tidak mampu menerima kenyataan yang ada. Akhirnya dia lari dari tanggung jawab, meninggalkan pelayanan dan mencari apa yang sesuai dengan keinginannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan adanya kasih di dalam hati kita, kita justru didorong, kita justru ditopang untuk tetap rajin dan dalam pelayanan tanpa mempedulikan berbagai tantangan yang ada.
Karena kasih yang ada dalam hati setiap orang percaya adalah kasih yang tulus, yang benar-benar diberikan oleh Tuhan, agar kita juga boleh mengasihi sesama kita, agar kita juga boleh lebih mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan Tuhan, ketimbang kita memikirkan diri kita sendiri. Sekalipun kita menghadapi berbagai macam tantangan, tapi kasih harus tetap hidup di dalam setiap hati orang Kristen. Amin. Kiranya firman Tuhan ini tidak hanya menghangatkan hati kita, kiranya kita semua bersemangat untuk melayani Tuhan dan lebih mengapresiasikan kasih yang ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam suatu tindakan yang konkret dan nyata, dan terlebih untuk memelihara nama Tuhan dan bagi kebahagiaan kita dan juga sesama-sesama kita. Kasihilah sesama saudara kita di dalam Tuhan dengan kasih yang nyata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami memiliki banyak keterbatasan dalam memahami firman-Mu, tapi kami percaya oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami dan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, terlebih untuk mengapresiasi dan rasa kasih di dalam hati kami, terlebih untuk Tuhan dan juga untuk sesama kami, sehingga kami tidak lagi berpura-pura Tuhan, kami tidak lagi munafik, tapi kami boleh mencintai bahkan mengasihi sesama kami dengan kasih yang tulus sebagaimana Tuhan telah berikan kepada kami dan sebagaimana yang telah kami terima daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji berkat nama-Mu, dan nama-Mu kami berdoa. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, saat ini kita akan mengakhiri peribadahan kita, nanti doa berkat oleh hambanya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan Kau yang terbaik. Sumber kekuatan Kau
saat ini ya Tuhan, menjadi hormat dari kemenangan di surga. Kiranya damai, sukacita yang berasal daripada Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami, mulai daripada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.